Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang program linear, yaitu mengenai cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua parabel. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari, perhatikan, 4x ditambah 8y kecil sama 16, lalu 4x ditambah 2y kecil sama 8, lalu syarat tambahannya x besar sama 0 dan y besar sama 0. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Langkah pertama, kita misalkan yang tadinya pertidaksamaan sekarang menjadi persamaan. Kita tulis sekarang menjadi 4x ditambah 8y sekarang menjadi sama dengan 16. Langkah selanjutnya, kita cari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y dengan cara membuat tabel sederhana seperti berikut. Kita tulis di sini x, y. Nah, di sini perhatikan langkah pertama, kita misalkan x-nya dengan angka 0. Oke, x-nya 0. Maka di sini kita gantilah x di sini dengan angka 0. 4 kali 0 hasilnya 0. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 8y sama dengan 16. Maka kita perolehlah nilai y-nya di sini yaitu 16 dibagi 8 hasilnya 2. Lanjut, kita dapatilah sebuah titik di mana x-nya 0 dan y-nya 2. Maka titiknya yaitu 0,2. Langkah selanjutnya, kita misalkan lagi sekarang y-nya yang sama dengan 0. Maka di sini ganti y-nya dengan 0. 8 dikali 0 hasilnya 0. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 4x sama dengan 16. Maka kita peroleh nilai x-nya di sini yaitu 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kita dapati lagi sebuah titik di mana x-nya 4 dan y-nya 0. Maka titiknya itu 4,0. Kita lanjut di sebelahnya. Perhatikan untuk pertidaksamaan yang kedua lagi. 4x ditambah 2y kecil sama dengan 18. Sekarang kita misalkan lagi. Kalau bentuk pertidaksamaan ini menjadi persamaan. 4x ditambah 2y menjadi sama dengan 8. Langkah selanjutnya, kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y seperti cara tadi. Kita buat tabel sederhananya terlebih dahulu, lalu di sini kita tulis x dan y. Langkah pertama, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Itu artinya sekarang ganti x di sini dengan angka 0. 4 kali 0 hasilnya 0. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 2y sama dengan 8. Maka nilai y sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Maka kita dapati sebuah titik di mana x-nya 0 dan y-nya 4, yaitu titiknya 0,4. Lanjut, sekarang kita misalkan lagi y-nya yang sama dengan 0. Itu artinya ganti y di sini dengan angka 0. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 4x sama dengan 8. Maka nilai x kita peroleh sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya 2. Maka sekarang kita dapati lagi sebuah titik di mana x-nya 2 dan y-nya 0, yaitu titiknya 2,0. Setelah sampai di sini, barulah kita buat grafiknya. Nah, bagi yang masih bingung dengan cara menentukan titik koordinat pada bidang kartesius, maka pelajari kembali, pahami kembali tentang cara menentukan titik-titik pada bidang kartesius. Yang link videonya itu ada di deskripsi video kita kali ini. Oke, perhatikan cara menentukan titik-titik ini. Yang pertama untuk 0,2 dan 4,0. 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Perhatikan x-nya 0 berarti di tengah-tengah, y-nya 2 berarti di atas ini. Maka di atas inilah titik 0,2. Lanjut untuk 4,0. X-nya 4, y-nya 0. X-nya 4, y-nya 0. Kalau y 0 di tengah-tengah sini. Kalau x-nya 4 berarti di sini. Maka di sinilah titik 4,0. Setelah kita mendapatkan dua buah titik, maka tinggal kita hubungkan titik ini dengan sebuah garis. Lanjut, untuk yang di sebelahnya lagi. 4x ditambah 2y sama dengan 8. Titik-titiknya tadi yaitu 0,4 dan 2,0.
Perhatikan. X-nya 0, Y-nya 4. X0 di tengah-tengah sini. Ini X, ini 0-nya tengah-tengah sini. Y-nya 4 di atas sini. Maka di atas inilah titik 0,4. Lanjut untuk titik 2,0 lagi. X-nya 2, Y-nya 0. Di sini dia titiknya. Lalu dari kedua titik ini tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, lalu kita akan menentukan daerah arsirannya lagi. Oke, perhatikan. Untuk garis yang pertama terlebih dahulu. Pertidaksamaan garisnya tadi. 4X ditambah 8Y kecil sama dengan 16. Nah, kita akan menentukan daerah arsiran untuk garis yang ini arahnya ke atas atau ke bawah. Caranya perhatikan. Patokan kita itu di titik 0,0. Apakah nanti daerah arsirannya menuju ke arah titik 0,0 atau arahnya kebalikan, arah ke atasnya? Perhatikan caranya. Sekarang ganti X di sini dengan dan Y di sini dengan angka 0. 4 kali 0, 0 ditambah 8 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Nah, apakah 0 ini kecil sama dari 16? Ternyata pernyataannya benar. Kalau pernyataannya benar, maka daerah arsiran untuk garis ini mengarah ke titik 0,0 atau daerah arsirannya ke bawah. Lanjut untuk garis yang satunya lagi. Perhatikan. 4X ditambah 2Y kecil sama dengan 8. Ingat, titik patokan kita itu di titik 0,0 ini. Apakah daerah arsirannya ini mengarah ke titik 0,0 atau tidak? Caranya bagaimana? Tinggal ganti saja X dan Y di sini dengan angka 0. 4 kali 0, 0, lalu ditambah 2 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Apakah 0 ini kecil sama dari 8? Ternyata pernyataannya juga benar. Kalau pernyataannya benar, maka daerah arsirannya mengarah ke titik 0,0 atau daerah arsirannya ke bawah. Lanjut untuk syarat tambahannya lagi. Perhatikan, X besar sama 0. Garis X sama dengan 0 itu terletak di sumbu Y. Oke? Maka perhatikan nilai X yang besar dari 0 mana saja? X yang besar dari 0 ternyata 1, 2, 3, 4 ini arahnya ke kanan. Itu artinya dari sumbu Y ini arah arsirannya mengarah ke kanan. Terakhir untuk Y besar sama 0. Y besar 0 itu garisnya di sumbu X ini. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah daerah arsirannya mengarah ke atas atau mengarah ke bawah. Caranya perhatikan. Y yang besar dari 0. Perhatikan sumbu Y yang besar dari 0 tentunya 1, 2, 3, 4, 5. Arahnya arsirannya ke atas. Maka di sumbu X tadi arahnya sekarang ke atas. Dan untuk daerah arsirannya atau himpunan penyelesaian dari soal kita kali ini, yaitu ambillah daerah yang diarsir berkali-kali. Kalau kita lihat dari gambar sini kan agak bingung. Makanya kalau untuk soal seperti ini kami rekomendasikan cara termudah untuk menyelesaikan soal ini pakailah teori kebalikan. Oke, perhatikan cara penggunaan dari teori kebalikan. Ini tadi gambar yang kita dapat. Dan ini dia tadi soalnya. Nah, perhatikan untuk teori kebalikan. Untuk garisnya masih tetap sama. Yang beda cuma daerah arsirannya saja. Perhatikan. Untuk yang 4X ditambah 8Y kecil sama dengan 16. Ini dia garisnya tadi. Seharusnya daerah arsirannya ini, yaitu warna kuning tadi, arahnya ke bawah. Karena kita pakai teori kebalikan, maka sekarang kita arsirannya arahnya ke atas. Ingat ya, terbalik dia. Lalu untuk yang 4X ditambah 2Y kecil sama 8. Perhatikan, ini dia garisnya. Seharusnya daerah arsirannya itu mengarah ke bawah. Namun karena kita pakai teori kebalikan, maka sekarang kita arsirannya mengarah ke atas. Lanjut untuk X besar sama 0 lagi. X besar sama 0 itu terletak di sumbu Y. Seharusnya daerah arsirannya itu mengarah ke kanan. Namun karena kita pakai teori kebalikan, maka kita arsirannya ke kiri. Terakhir, Y besar sama 0. Y0 itu terletak di sumbu X ini. Seharusnya perhatikan yang warna pink ini, daerah arsirannya seharusnya ke atas. Karena kita pakai teori kebalikan, maka kita arsirannya arahnya ke bawah. Ingat, cara ini cukup dilakukan di kertas buram saja atau di kertas pencarian. Untuk jawaban yang aslinya,
itu arsirah daerah yang bersih ini. Daerah yang bersih inilah sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Sehingga kalau di dalam buku latihan yang kalian arsir cukup daerah yang bersih ini. Sehingga bentuk jawabannya yaitu seperti berikut. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Ingat, kalian boleh pakai cara yang biasa digunakan di sekolah atau boleh juga pakai teori kebalikan. Insya Allah jawaban akhirnya tetap sama. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.